Halo dulur tani semua, balik lagi di channel Abeng Tani. Mas, hari ini aku mau bahas sesuatu yang benar-benar penting. Karena ini sering banget bikin petani rugi besar, bahkan sampai gagal panen. Topik kita hari ini, pupuk palsu versus pupuk asli. Dan aku yakin banyak petani di luar sana yang pernah ketipu, tapi malu cerita. Mas, sekarang ini pupuk itu ibarat nyawa untuk tanaman. Mau tanam cabai, padi, bawang, jagung, tomat, terong, semua butuh pupuk. Tapi masalahnya, sekarang ini pupuk palsu itu makin banyak beredar. Yang bikin sedih, pupuk palsu itu bukan cuma bikin tanaman gak subur, tapi bisa bikin tanaman kuning, layu, pertumbuhan lambat, bunga rontoke, buah kecil-kecil, bahkan bisa mati perlahan. Dan kalau udah kejadian, petani biasanya nyalahin cuaca, nyalahin kama, nyalahin tanah. Padahal bisa jadi sumber masalahnya adalah pupuk palsu. Aku kasih contoh ya mas. Misal ada petani tanam cabai, udah keluar biaya, bib, musa, tenaga tanah, sing proci, obaci hama, pupuki dazar, pupuki suzule. Terus pas mau pemupukan, ada orang nawarin pupuk. Mas, pupuk ini bagus, murah, hasilnya mantap. Banyak petani udah pakai. Kalau beli banyak tak kasih diskon. Karena petani mikir pengen hemat. Akhirnya beli. Awalnya terlihat normal. Tapi setelah 1-2 minggu, mulai muncul gejala. Dompu kaci, petang kesio, bunga hongtoki, buah enggak jadi. Tanaman seperti nggak punya tenaga. Dan yang bikin makin sakit, itu bukan salah tanaman, bukan salah tanah. Tapi karena pupuk yang dipakai ternyata palsu, kenapa pupuk palsu bisa ada? Mas, pupuk palsu itu ada karena 2 alasan. One, ada yang ingin untung besar. Mereka bikin pupuk asal-asalan. Kadang cuma campuran. Paziralus, Kappa, Garo, Industry, bahan kimia murah, atau bahan yang nggak sesuai kandungan, lalu dikemas mirip pupuk asli. Banyak petani tergoda harga murah, karena pupuk asli memang harganya nggak murah. Tapi, mais yang murah itu belum tentu untung. Yang murah bisa jadi biaya mahal di belakang. Ciri-ciri pupuk palsu. Sekarang kita masuk bagian penting. Ini ciri-ciri pupuk palsu yang paling sering ditemukan. Kemasan buram dan tidak tajam. Kalau pupuk asli, biasanya kemasan itu warna tajam, tulisan Gelius, logo HP, kualitas plastik bagus. Kalau palsu, biasanya warna pudar, tulisan agak blur, plastik cipit, gampang, sobek. P. Tidak ada kode produksi. Expired. Pupuk asli biasanya ada kode produksi, tanggal produksi, expired. No more batch. Kalau pupuk palsu, kadang nggak ada sama sekali. Ada, tapi tulisannya ngawur atau dicetak asal. Segel tidak rapi. Pupuk asli segelnya rapi. Kalau palsu, biasanya segel miring, bekas dibuka, lengnya, jeleki, jahitan plastik tidak presisi, butiran pupuk tidak seragam. Ini paling gampang dicek. Pupuk asli biasanya butiran sama rata, nggak banyak debu, nggak banyak gumpalan. Kalau pupuk palsu, butiran beda-beda ukuran, banyaki serbuki, ada gumpalan besar. Kadang ada batu kecil. Bau pupuk aneh. Pupuk asli itu biasanya bau khas, tapi normal. Pupuk palsu, kadang baunya terlalu menyengat. Bau kimia keras. Bau seperti kapur. Bau seperti tanah basah. Harga terlalu murah. Ini yang paling bahaya. Mas, ini yang sering menjebak. Kalau ada pupuk yang harganya jauh banget di bawah pasaran, misal pupuk normal 400.000, dia jual 250.000.
Hati-hati, Mas. Karena itu hampir pasti ada yang gak beres. 5 ciri-ciri pupuk asli. Sekarang, kebalikannya. Ini ciri pupuk asli. Kemasan rapi dan tajam. Ada kode produksi jelas. Ada segel yang rapi. Butiran seragam. Kandungan tertera jelas. Biasanya dijual di toko resmi, kios besar. Harganya wajar sesuai pasaran. Mas, pupuk asli itu memang kadang terasa mahal, tapi dia memberi hasil yang sesuai. Dampak pupuk palsu ke tanaman. Sekarang, Mas, kita bahas dampaknya. Pupuk palsu itu bisa bikin satu tanaman seperti lapar karena kandungan NPK tidak sesuai. Tanaman butuh makan, tapi yang masuk cuma isi kosong. 2 akar rusak. Kalau pupuk palsu campurannya terlalu keras, bisa bikin akar terbakar. 3 tanaman stres. Tanaman jadi lemah. Kalau ada hama sedikit aja, langsung tumbang. 4 bunga rontok. Cabai dan tomat paling sering rontok bunganya. Kalau pupuknya tidak sesuai. 5 panen kecil dan kualitas jelek. Buah kecil, kulit jelek, gampang busuk, dan akhirnya petani rugi. Pesan untuk petani. Mas, jadi petani itu berat karena kita taruh harapan di tanah. Kalau pupuk palsu, dibiarkan. Yang rugi bukan cuma satu petani, tapi banyak petani. Jadi aku harap video ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Lebih baik beli pupuk asli, walau sedikit lebih mahal. Daripada murah, tapi bikin tanaman rusak. Kalau Mas pernah ketipu pupuk palsu, coba tulis di komentar ya, biar petani lain juga waspada. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like Kaumi Yeni, subscribe, share ke grup tani, biar makin banyak yang tahu. Karena channel ini dibuat untuk saling bantu antar petani. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.